baru ini di hari Senin kita akan membahas tentang Keep Smile. Coba. Jadi pagi ini memang spesial. Kita akan ngebahas masalah Keep Smile. Kita akan cari tahu kemana aja Cesar selama ini. Enggak. Oh bukan. Nggak ada hubungannya sama Cesar, Pak. Oh bukan. Biasa kalau misalkan kita bilang keep smile itu kan sama dengan tetap tersenyum. Tersenyum itu berarti melibatkan organ yang ada di mulut. Ya, kayak dengkul. Bapak kan udah pakai kacamata, kok pinternya nggak keluar? Gue bercanda. Yang berhubungan dengan yang pasti senyum ya udah pasti mulut kan. Mulut, gigi, seperti itu. Nah sekarang ini kita ingin membangunkan kesadaran para orang tua kalau ternyata kesehatan mulut itu harus dimulai sejak dini. Betul sekali, kayak anak gua sedikit sharing. Anak gua yang 2,5 tahun itu giginya habis depannya. Ternyata Bapak tunjukin? Enggak. Ternyata setelah dibawa ke dokter gigi, dia itu kekurangan zat kalsium. Hah, kok bisa berarti dari asupan makanan dong? Iya. Ya Nah itu juga tanpa kita sadari juga akhirnya ternyata itu sangat berefek ke kualitas giginya ya. Betul. Jadi itu gampang keropos. Jadi jangan dipikir, anak saya masih kecil gigi susu ini dibiarin aja, ntar juga kalau tumbuh gigi benernya udah baikan. Salah, kalau gigi susunya itu ternyata bermasalah, nanti gigi tetapnya pun akan bermasalah. Nah, hati-hati, jangan ngegampangin masalah gigi ya. Nah, itu Kalau dia. nggak dirawat dengan baik, kayak teman saya. Kenapa? Adalah koordinator penonton, wah itu Bang. Tunggu. Bapak ngomongin Eli Sugigi kan? Saya nggak nyebutin nama ya. Tapi siapa lagi yang giginya bermasalah selain dia? Wah, parah. Tapi enggak, ini sedikit bocor aja sebelum saya mengundang bintang tamu saya. Tadi saya sempat ngobrol sama dokter giginya. Jadi ketika gigi kita tumbuh tidak seperti mestinya, itu ada dua. Bisa genetik, bisa jadi karena gigi susunya tidak terawat dengan baik. Waduh, ini nih agak bingung juga ya. Kita mau ngebahas gigi apa susu nih? Gigi susu, Pak. Oke, gigi susu. Ya udah deh kalau gitu katanya ada tamu yang mau datang juga. Nah, langsung saja saya akan mengundang tamu saya yang kebetulan juga memiliki 2 anak. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Ririn dan beserta 2 anaknya, Alana dan Cia. Selamat datang kembali. Hai. Silakan. Apa kabar, Bu? Baik. Kamu langsing sekali. Aduh, Ibu ini 2 anak aja masih begitu badannya ya. Halo cantik, ayo. Silakan. Iya. Ini Alana yang besar betul ya? Yes. Alana umurnya 4 tahun, Cia 2,5 tahun. Kita duduk mana sini? Duduk sini boleh, bebas pokoknya. Oke, kamu mau Ini cantik. Coba kita tanya. Ini kan Alana sama Cia 2,5 sampai 4 tahun. Berarti dua-duanya masih gigi susu, belum gigi tetap. Iya, masih gigi susu. Seberapa besar perhatian kamu khususnya sama kesehatan mulutnya? Termasuk yang memperhatikan atau yaudahlah yang penting sikat gigi nggak sakit, wes. Yap. Iya. Menurut aku tuh memperhatikan loh. Gimana? Sikat gigi rutin. Sehari berapa kali? 2. Pagi malam. Sebelum sarapan, sesudah sarapan? Sesudah. Sesudah sarapan, sama malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Terus Dari makanannya gimana? Dijaga juga gak? Kan kadang-kadang ada yang orang tua yang nggak boleh ya makan permen, nanti gampang. Nah, Iya. coklat. Aku tuh awalnya gitu dulu. Besi, Cuman kecolongan kusen. terus. Itu sih masa makanan hancur. bapak dicekin? Terus. Jadi awalnya dulu aku juga gitu kayak, aduh jangan kebanyakan makan permen, jangan makan coklat. Iya nanti kan kalau lubang repot. Nanti kalau sakit gigi, ya kan mungkin kalau ngomong gitu kan, nanti kalau sakit gigi, apa sakit loh, mesti ke dokter gigi gitu. Cuman sekarang ya namanya anak-anak susah kan, suka kecolongan gitu. Oke. Tapi ya itu dia sebatas ngerawat gigi sih, aku sebatas rajin membersihkan, tapi aku sering lihat, oh aman bersih, nggak kuning, nggak bolong, nggak sakit, bolong, nggak kotor, nggak ada keluhan, ya sikat gigi teratur gitu. Selama ini kan kita pikir kalau masalah sakit gigi anak kita pikir cuman yang penting nggak bolong kan. Betul. Tapi ternyata ada lebih dibanding itu loh Wendy. Apalagi masalahnya? Makanya kalau pengen tahu apa aja sih biasa permasalahan gigi dan mulut pada anak, ini dia. Menjaga buah hati yang kita cintai tidaklah mudah. Kita sebagai orang tua harus jeli melihat tingkah lakunya. Banyak sekali bakteri yang bisa masuk dengan mudah, salah satunya lewat mulut. Banyak sekali permasalahan yang terjadi pada mulut anak kita. Apa saja ya kira-kira? Gigi berlubang atau karies gigi. Biasanya disebabkan oleh kelainan bentuk dan struktur gigi, jumlah air ludah kurang,
frekuensi muntah, pemberian susu botol yang diperpanjang, serta keterbatasan anak atau orang yang ada di sekitar untuk membantunya dalam menjaga dan membersihkan gigi dan mulut secara rutin nih. Selain itu, bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri. Jika tidak dirawat, lubang gigi akan semakin besar dan dalam hingga akhirnya infeksi mencapai syaraf pada gigi dan lama-kelamaan gigi menjadi mati. Di urutan kedua, ada karang gigi, merupakan penyakit jaringan penyangga gigi. Banyak terdapat pada permukaan dalam gigi bawah dan permukaan luar geraham atas pada anak yang kebersihan mulutnya kurang baik. Karang gigi ini sebaiknya dibersihkan oleh dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Bila karang gigi dibiarkan tumbuh terus, karang gigi ini dapat merusak jaringan penyangga gigi. Lama-lama menjadi tanggal atau copot sendiri. Kondisi seperti itu disebabkan oleh kebersihan mulut mereka yang kurang diperhatikan, karena ketidakmampuan mereka dalam menggunakan sikat gigi yang baik dan benar. Gigi tidak rata merupakan permasalahan gigi yang sering kita jumpai. Susunan gigi menjadi berdempetan dan makanan yang terjebak pun sulit dibersihkan. Daerah ini beresiko mengalami karies gigi loh. Lalu si kecil pun bisa muncul noda pada gigi atau yang biasa disebut diskolorasi atau stain. Ini merupakan deposit berpigmen pada gigi. Pada anak-anak biasanya disebabkan oleh kebersihan mulut yang kurang baik dan timbulnya bakteri. Kita harus memperhatikan dan membimbing mereka untuk menyikat giginya lebih teliti kembali. Nah, Momis, gak mau kan permasalahan mulut pada anak ini menimpa anak kita? Makanya kita ajarkan untuk menyikat gigi sehari 2 kali agar anak kita terbebas dari bakteri. Coba kita sekarang tanya sama penonton di sini nggak ya? Jujur, ada nggak anaknya yang masih kecil yang giginya udah hitam-hitam grepes di depan? Ada? Ada, tapi nggak mau tunjuk tangan, malu. Nggak, kenapa biasanya Bu? Ibu tahu nggak kira-kira kenapa sampai anaknya habis lah ibaratnya? Nggak mau sikat gigi, nggak mau sikat susah. gigi. Terus ngedot. Minum susu botol, benar. Minum susu botol plus botolnya. Bapak, botolnya digeraukin, pantesan pada begitu. Sekarang kita tanya Ririn, ini masih minum susu dot nggak dua-duanya? Enggak. Emang udah nggak minum? Enggak. Maksudnya nggak pakai dot. Oh, dari dulu memang nggak pakai dot? Nggak mau dot, pakai sendok kalau minum susu, kalau nggak sedotan. Jadi kamu nggak pernah punya masalah dengan anak yang ketiduran sampai ngedot, yang walhasil giginya jadi Tapi ini ngempeng. Lucu ya, kalau minum susu nggak mau pakai dot, tapi kalau ngempeng minum susu mau. pakai sendok dan sedotan, tapi ini ngempeng. Yang satu ngempeng, yang satu enggak. Kamu ngerasain ada bedanya nggak anak yang nggak ngempeng sama anak ngempeng di pertumbuhan giginya? Berasa ada bedanya? Aku pikir dulu tuh kayak semacam mitos. Kalau anak yang ngempeng giginya akan maju. Jadi aku bantah lah semua, misalnya kayak orang tua, aduh kamu jangan ngempeng anak kamu nanti giginya jadi maju. Enggak, itu tuh mitos. Ternyata. Apalagi sekarang kayak empeng sekarang tuh bentuknya udah disesuaikan dengan kontur gigi. Ternyata kok aku lihat ini si kecil yang ngempeng itu giginya kayak gigi kelinci. Jadi emang di depan di dua agak maju, yang di sampingnya tuh agak ke belakang. Nggak tahu apa memang kebetulan rongganya seperti itu atau karena pengaruh dari empeng. Aku sendiri belum pernah mempertanyakan itu ke dokter. Nah, berarti pas banget nih Wen, karena di sini kita akan ngebahas soal mitos dan fakta pada gigi. Betul sekali. Kadang-kadang kan kita juga, ya itu tadi gue bilang, orang-orang tua apalagi yang belum berpengalaman kan pasti berpikir, kalau gue kasih empeng ntar begini, kalau gue kasih permen begini. Kita bahas nanti, kita cari tahu bener atau enggak. Tetap di Basa Basi.